sikap terhadap wanita, sikap terhadap hubungan lawan jenis, sikap terhadap teman dan kenalan, terus sikap terhadap atasan dalam pekerjaan atau sekolah, kemudian ada sikap terhadap bawahan, kemudian ada sikap terhadap teman kerja dan teman sekolah, terus ada ketakutan, kemudian ada perasaan bersalah, ada sikap terhadap kemampuan sendiri, kemampuan diri Mbak Agesti, kemudian sikap terhadap masa lalu, sikap terhadap masa yang akan datang, dan terakhir itu tujuan-tujuan atau keinginan yang akan Agesti capai. Oke, saya sudah menilai dari jawaban Mbak Agesti. Mbak Agesti itu, oh ya, sebelumnya saya jelaskan nilainya ya. Kalau saya beri angka 6 itu berarti Mbak Agesti tidak ada dasar apapun. Kalau nilai
merasa lolos setelah pulang sekolah ya berarti ya? Iya, setelah Oke baik, berarti setelah pulang sekolah setiap hari Selasa Mbak Agesti bisa menemui saya di sini. Nanti kita akan melakukan sesi konseling untuk mengatasi permasalahan yang dialami Mbak Agesti. Untuk membantu Mbak Agesti juga agar Mbak Agesti bisa mengatasi permasalahan tersebut. Apakah ada yang ingin Mbak Agesti tanyakan tentang SSD ini? Belum ada ya. Nanti kalau ingin nambah jadwal atau ada yang Mbak Agesti pahami, Mbak Agesti bisa menghubungi saya lewat WA. Ada nomor WA saya kan? Nanti tinggal Mbak Agesti hubungi saya, nanti akan saya laporkan untuk Mbak Agesti. Udah, saya rasa cukup itu aja karena Mbak Agesti juga belum makan. Selamat beristirahat. Maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Mbak Agesti. Selamat siang Mbak Agesti. Maaf ya mengganggu waktu ini sholat zuhurnya. Udah sholat belum tadi? Kebetulan terus Baru kesini. Belum makan siang ya? belum. Maaf ya sekalian pulang. Oke. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Beberapa hari yang lalu kan kita sudah melakukan tes extrovert introvert dan ini ya penyesuaian diri ya. Ada 210 soal ya masing-masing ya. Oke. Baik, dari hasil ini kan Ibu sudah membuat diagramnya. Dari hasil extrovert introvert itu Mbak Agesti lebih cenderung ke introvert. Juga kata bisa introvert bisa extrovert. Ambivert. Kayak kamu betul juga introvert, tapi kamu kadang juga bisa ekstrovert. Jadi kamu tuh tidak Oke, ini kan sudah Ibu bikin diagram ya. Sini tuh Mbak Agesti itu masuknya ke introvert, tapi Mbak Agesti itu juga bisa ke extrovert juga. Jadi di tengah-tengah atau disebut ambivert, tapi lebih dominan ke bagian introvertnya seperti itu. Mbak Agesti itu semuanya nilainya hampir di tengah-tengah ya Mbak ya. Yang agak ke samping itu tanggung jawab. Berarti Mbak Agesti itu orang yang memiliki tanggung jawab. Jadi Mbak Agesti sudah bisa memanage waktu Mbak Agesti, sudah bisa menempatkan diri Mbak Agesti, ya kan, tugas-tugas Mbak Agesti. Tugas-tugasnya apa? Ada yang terkendala? sampai sini nggak ada sih, tapi kadang ada sedikit yang mepet deadline. Tapi dikerjakan semua ya Mbak ya? Oke. Di sini Mbak Agesti cenderung introvert, jadi mungkin saran saya itu Mbak Agesti bisa mulai membuka diri ya Mbak ya. Mulai kan tadi Mbak Agesti sempat bilang yang di SSC kayak waktu saya bahas SSC di beberapa hari yang lalu, Mbak Agesti kan bilang kalau susah untuk bergaul ya, butuh waktu yang lebih lama. Mungkin Mbak Agesti bisa lebih membuka diri agar lebih mudah untuk bergaulnya, agar memiliki banyak relasi seperti itu. Terus juga kalau misalnya ada tugas-tugas kelompok itu kan menjadi lebih mudah ya Mbak ya kalau kita terbuka sama orang seperti itu. Jadi bisa banyak orang yang ingin dekat dengan Mbak Agesti seperti itu. Kemudian ini ya, tes instability dan stability. Mbak Agesti itu masuk ke instability. Ya. Jadi di instability itu ada beberapa aspek, ada rasa rendah diri, rasa tertekan, kecemasan, keformilan, ketergantungan, hipokondria, serta rasa bersalah. Nah di sini yang paling tinggi itu rasa bersalah. Kalau boleh tahu Mbak Agesti itu memiliki rasa bersalah apa di masa lalu, apa yang Mbak Agesti pernah lakukan sehingga membuat Mbak Agesti itu merasa bersalah sampai saat ini? Mungkin karena saya introvert itu kayak dulu saya nggak terlalu
di sini itu Mbak Sinda masuk ke introvert unstable. Jadi Mbak Sinda itu introvert yang tidak stabil gitu. Maksudnya adalah Mbak Sinda itu memiliki banyak variabel yang bisa membuat Mbak Aristi itu merasa nyaman. Seperti itu. Terus aku malah mau jawab kok ekstrovert anjir. Memiliki terlalu banyak variabel untuk menyaman mereka, namun menyendiri juga memicu kecemasan mereka. Tapi ada saat Mbak Gesti itu menyendiri, tapi itu malah yang membuat Mbak Gesti itu merasa cemas. Seperti itu. Ya. Jadi saran saya mungkin Mbak Gesti itu bisa lebih membuka diri, ya kan, agar menghilangkan rasa cemas kalau Mbak Gesti sedang menyendiri itu loh Mbak. Kan kalau Mbak Gesti menyendiri kan kadang merasa cemas seperti itu kan. Jadinya Mbak Gesti bisa mulai berbaur dengan teman-teman, atau kalau teman-teman main Mbak Gesti join, kalau punya kelompok kita gitu. Atau kalau misalnya Mbak Gesti ada kurang memahami suatu pelajaran atau materi, Mbak Gesti bisa nanya ke temannya seperti itu. Dan untuk yang stable ini mungkin Mbak Gesti bisa mengontrol mood Mbak Gesti ya, dan emosi Mbak Gesti. Apakah dari Mbak Gesti tanyakan tentang tes ini? Enggak sih, cuma kayak dari introvertnya itu saya kadang merasa kayak dari introvertnya juga Iya, orang-orang tertentu aja yang bisa yang akan Mbak Gesti tunjukkan Mbak Gesti aslinya seperti apa, seperti itu ya. Baik. Terima kasih ya Mbak Gesti, maaf ganggu aku. Iya, itu Bisa makan siangnya ini mau dibawa apa? Tidak perlu? enggak usah. Oh, nggak usah. Baik, saya pegang ya Mbak Gesti. Nanti kalau ada yang Mbak Gesti tanyakan terkait tes ini, Mbak Gesti bisa menghubungi saya. Terima kasih Mbak Gesti. Selamat siang. Maaf mengganggu ya. Selamat pagi Mbak Gesti. Maaf ya, baru Mbak Gesti datang pagi-pagi sebelum masuk sekolah. Oh ya, ini kemarin kan udah melakukan tes SSCT, penyesuaian diri dan ekstrovert introvert ya. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang tes intelijensi. Ya Mbak ya. Jadi sebelumnya itu saya mau menjelaskan bahwa Mbak Gesti itu tes intelijensi itu menunjukkan berada di bawah rata-rata, berada di sedikit di bawah rata-rata teman-teman Mbak Gesti seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya Mbak Gesti itu bisa lebih giat lagi belajarnya, mengerjakan tugasnya juga ya. Kalau misalnya ada beberapa materi yang belum Mbak Gesti pahami, mungkin Mbak Gesti bisa menanyakan kepada teman dekat Mbak Gesti atau kepada guru yang bersangkutan seperti itu. Ya. Jadi Mbak Gesti jangan patah semangat, jangan merasa insecure kalau aku di bawah rata-rata sih berarti aku bodoh. Enggak. Mbak Gesti itu bukan bodoh ya. Di bawah rata-rata itu bukan berarti bodoh, tapi di bawah rata-rata itu Mbak Gesti itu pintar, tapi tidak sama dengan teman-teman Mbak Gesti seperti itu. Jadi Mbak Gesti harus lebih giat lagi belajarnya, lebih rajin lagi seperti itu ya Mbak Gesti ya. Jangan insecure, jangan merasa rendah diri, semangat terus. Pasti nanti kedepannya jauh lebih baik lagi ya Mbak Gesti ya. Nanti kalau Mbak Gesti butuh konseling atau butuh bantuan, Mbak Gesti bisa datang ke ruangan saya, atau Mbak Gesti bisa telepon saya juga boleh, chat saya juga boleh seperti itu. Apa ada yang ingin Mbak Gesti tanyakan? Sudah ya. Terima kasih, maaf ya mengganggu waktunya pagi-pagi sekali. Tadi udah sarapan belum? Sudah. Sarapan pakai apa? Pakai
bawa motor sendiri ya. Baik. Terima kasih ya Mbak Desti atas waktunya. Selamat siang Mbak Desti. Maaf ya mengganggu pulang sekolah. Iya, nggak apa-apa. Tadi gimana belajarnya? Lancar. Lancar ya. Apa ada gangguan gitu sama guru-guru atau teman? Nggak apa sih. Gak ada, lancar semua ya Mbak Desti ya berarti ya. Iya. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kemarin kan udah melakukan beberapa tes ya Mbak Desti ya. Jadi saya akan menjelaskan hasil tesnya, tes intelijensinya. Mbak Desti itu menunjukkan bahwa Mbak Desti itu berada di rata-rata. Jadi sama teman-temannya sesuai kriteria ya Mbak ya. Jadi di bawah juga enggak, yang di atas juga enggak. Jadi rata sama teman-temannya ya. Tapi mungkin Mbak Desti bisa lebih giat lagi belajarnya dengan agar mungkin kalau ada yang tertinggal dari Mbak Desti bisa menyusul. Terus juga Mbak Desti bisa berbaur sama teman-temannya, sering-sering kerja kelompok, seperti itu yang Mbak bisa bertukar pikiran dan bertukar pendapat, seperti itu. Terus apa lagi? Wes dah. Mungkin kalau Mbak Desti butuh bantuan atau butuh masukan bisa menghubungi saya ya Mbak Desti. Iya. Jangan lupa belajar lebih giat lagi, semangat terus, jangan insecure. Saya yakin hasilnya pasti akan lebih baik lagi. Terima kasih ya Mbak Desti atas waktunya, maaf mengganggu jadi terlambat pulang ke rumahnya ya. Salamin ya ke orang tua kamu tadi habis saya mau terus pulang sekolah. Terima kasih banyak Mbak Desti. Selamat pagi Mbak Desti. Mau mengganggu waktu istirahatnya ya Mbak ya? Lagi lagi saya mengganggu waktu istirahat Mbak Desti ya. Maaf ya Mbak ya. Tadi udah makan belum pas istirahat? Sudah. Makan apa? Di kantin atau bawa bekal? Rajin ya mamanya ya masakin ya. Oke. Kan kemarin udah melakukan beberapa tes, jadi saya mau menjelaskan hasil tesnya, tes intelijensinya ke Mbak Desti. Jadi dari hasil yang udah saya rangkum, itu Mbak Desti mendapatkan skor di atas rata-rata atau superior. Jadi Mbak Desti itu masuk orang yang pintar, cerdas dibandingkan teman-teman Mbak Desti yang lainnya. Bukan berarti teman-teman Mbak Desti bodoh ya, karena Mbak Desti itu lebih di atas mereka. Seperti itu. Tapi hal ini jangan sampai membuat Mbak Desti itu merasa sombong dan merasa yang paling pintar. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai membuat Mbak Desti itu besar kepala dan meremehkan teman-teman yang lain. Jadi kalau bisa Mbak Desti bisa membantu teman-teman yang tertinggal atau yang masih di rata-rata gitu. Kalau temannya ada yang kesulitan bisa Mbak Desti bantu, seperti itu ya Mbak ya. Jadi jangan merasa diri Mbak Desti itu yang paling atas, seperti itu ya Mbak. Jangan sampai besar kepala. Pokoknya kalau ada temannya itu kalau ada teman yang sekiranya perlu bantuan untuk belajar, kalau bisa Mbak Desti bantu ya Mbak ya, karena kan kasihan juga mereka kalau misalnya itu ya Mbak ya. Oke, Mbak Desti tadi saya rasa itu aja. Maaf ya Mbak mengganggu waktu istirahat Mbak Desti. Soalnya emang akhir-akhir ini tuh lagi banyak tes ya Mbak ya, jadi harus disampaikan ke siswanya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Desti atas